Ferry, sebelumnya ada yang kontroversial di mana ada sejumlah pelaporan yang mengatasnamakan ormas keagamaan yang belakangan kemudian dibantah. Apakah menurut Anda ini adalah upaya untuk mencari-cari kesalahan seorang Panji? Ya, dari awal kami sudah menyampaikan begitu pentingnya seorang Panji perlu kemudian berkali-kali berganti-ganti figur untuk melaporkan Panji. Ada yang mengatakan sebagai bagian dari Muhammadiyah dan NU, tiba-tiba disampaikan oleh Muhammadiyah dan NU bukan bagian dari kami gitu ya. Lalu pemain berganti dan segala macamnya kemudian berubah-ubah. Bagi saya untuk fokus kepada Panji dalam banyak hal mungkin bisa dilihat sengkarut itu dari perspektif politik ya. Siapa Panji dan siapa yang dikritik oleh Panji. Sehingga begitu banyak orang yang menginginkan dia dipidana. Bahwa Panji punya keterikatan perspektif politik dengan pandangan politik tertentu, dukungan tertentu, itu yang menurut saya menjadi bagian kenapa dia dikejar terus begitu ya. Walaupun yang kami lihat di balik keributan politik itu adalah kemampuan Panji memberikan pendidikan politik warga. Itu yang membuat orang tidak nyaman dan membuat dia dijadikan target ya. Target operasi bahwa orang ini perlu. Padahal banyak sekali kalangan ulama yang bijaksana tidak merasa Panji melecehkan agama. Bahkan bisa berdialog dengan Panji. Bahkan ada ulama yang mengatakan Panji itu mendidik ya. Bahkan ketika dia bicara soal sholat gitu ya, orang mulai mencari-cari apa sih jenis sholat ini diperbolehkan atau tidak, dan itu bisa membantu pendidikan agama tertentu. Dan tentu sebagai komika yang masuk ke ruang politik, jurang betul itu, tepi jurang pilihan politik itu, Ben pasti lebih paham ya soal itu. Tetapi bagi saya kalau ada sisi kontroversinya, mbok yang dilihat itu sisi pendidikan politiknya, kesadaran warganya. Kalau kita alim ulama itu kita nggak langsung menyerang, kita merangkul gitu ya. Bahkan kalau di banyak peristiwa orang dirangkul agar orang bisa paham. Wajah agama itu lemah lembut, bukan wajah menyerang. Gitu ya. Baik. Bang Edi, atau kata Mas Ferry barusan ini tampaknya dicari-cari kesalahan seorang Panji. Saya kira tidak demikian ya. Mohon maaf Bang Ferry ya. Kenapa demikian? Saya maafkan. Ya. Tugas kita saling memaafkan. Akibat daripada pernyataan dia kemarin, saya kira memang kita terus tahu bahwasannya tidak semua orang suka dengan pernyataan ini. Bahkan di antara masyarakat itu banyak merasa tersakiti. Saya kira termasuk juga kalau kita lihat ke belakang, ada kasus Toraja, mereka pun merasa tersakiti. Termasuk misalnya kemarin ada namanya penghinaan terhadap agama, penodaan, penistaan ya. Saya kira itu juga menjadi menjadi perhatian polisi ketika misalnya banyak masyarakat lapor rame-rame ya, kemudian membuat laporan, lalu laporan itu ditindaklanjuti. Dan kemudian harus dipahami bahwa polisi berkewajiban untuk menerima laporan masyarakat, dan memang itu kewajiban dia ya. Apakah nanti terbukti atau tidak, nanti akan, ini adalah merupakan proses ya. Ini tadi saya pikir kita udah lihat sama-sama, ini merupakan bentuk, kalau di istilah kepolisian adalah penyelidikan ya. Penyelidikan itu adalah melakukan klarifikasi kepada pihak-pihak tertentu ya, untuk nanti dikumpulkan, kemudian setelah ini dilakukan baru nanti akan memintain keterangan saksi ahli yang paham ya, saksi termasuk pakar hukum pidana, kemudian bahasa, nanti juga termasuk mungkin agama ya, nanti akan dimintain keterangan untuk memastikan apakah misalnya pernyataan daripada si Panji tadi itu ada unsur pidananya atau tidak ya. Jadi ada kemungkinan akan di stop, berhenti di penyidikan aja? Bisa stop, bisa ya. Penyelidikan, sorry. Tapi kalau misalnya juga ada ditemukan unsur pidana, makanya nanti kan akan ada saksi pidana, ahli pidana ya. Ada saksi yang lain, bahasa ya. Ada juga saksi yang lain ya, keterangan ahli ya. Itu nanti akan dikumpulkan. Kemudian nanti penyidik akan melakukan gelar perkara. Setelah memintai keterangan semua pihak di sini, nanti penyidik akan melakukan gelar perkara, kemudian baru mengambil keputusan apakah peristiwa ini atau pernyataan Panji ini adakah unsur pidana, nanti akan dilakukan penetapan setelah melakukan gelar perkara. Ya, kita putarkan dulu ada pernyataan dari Mahfud MD dan juga Habibur Rahman yang mengatakan justru Panji tidak bisa dipidana. Kita putarkan lagi pernyataannya.
Dengan KUHP dan KUHP baru, pengkritik pemerintah seperti Panji Pragiwaksono, kami jamin tidak akan mengalami pemidanaan sewenang-wenang. KUHP baru menganut asas dualistis, yakni pemidanaan atau penjatuhan sanksi pidana bukan hanya merujuk pada terjadinya perbuatan pidana, tapi juga mensyaratkan adanya mens rea atau sikap batin pada saat pidana dilakukan. Panji ini mau dilaporkan dengan KUHP baru, kan ini sudah diucapkan sebelum berlakunya KUHP baru. Persis. Berarti belum ada asas legalitasnya. Kalau mau diancam dengan KUHP yang lama, ini sudah tidak berlaku. Mau pakai pasal apa? Lebih baik polisi profesional aja. Misalnya kayak ini dijelaskan aja, kamu legal standingnya apa, dan tidak usah manggil-manggil juga. Ya, Mas Rangga, Anda sependapat bahwa Panji tidak bisa dipidana? Baik, jadi kita harus melihat secara komprehensif terhadap kasus ini. Saya kira ini bagian dari dinamika demokrasi seperti itu. Sebuah komedi itu kaitannya dengan referensi. Jadi satu joke itu bisa relevan terhadap seseorang, tapi juga dianggap oleh pihak lainnya belum tentu lucu. Seperti itu. Saya punya teman di kantor saya di PKS itu. Dia yang satu teman saya nonton show Panji. Karena alasan apa? Karena dia suka dengan jokes-nya Panji. Jadi dia nonton di show live-nya. Tapi teman saya yang satu lagi, dia tetap nonton, tapi bukan karena suka sama jokes-nya Panji, tapi karena dia suka stand-up komedinya. Jadi dimungkinkan akan ada perbedaan-perbedaan pandangan, penilaian terhadap sebuah show stand-up. Tapi bagi kami di PKS, kami memilih untuk memandang bahwa, seperti yang dibilang Bang Ferry tadi, kalau kita melihat secara substansi utama, bahkan ini disampaikan oleh Panji di awal show dia, bahwa sebenarnya Panji itu sedang ingin mengkritik kita sebagai warga negara. Kita sebagai rakyat Indonesia, sebagai atasan Presiden Republik Indonesia yang memberikan mandat kepada Presiden. Jadi sebenarnya pesan itu adalah pesan pendidikan politik. Dan kita memandang bahwa show Panji ini, PKS memandang bahwa itu sebagai sebuah kritik, termasuk di dalamnya adalah kritik terhadap perpolitikan di Indonesia. Dan sikap kami sudah disampaikan oleh Sekjen PKS bahwa kritik, kami tegas ya, konsisten bahwa kritik itu adalah vitamin bagi demokrasi, meskipun dia pahit, tapi dia menyehatkan. Jadi tidak harus dipidana? Saya kira itu soal proses hukum yang dilalui nanti bagaimana berjalannya seperti itu. Tapi kami memandang, sekali lagi kami melihat dari sisi bahwa apa yang ditunjukkan oleh Panji di show-nya itu adalah sebuah pendidikan politik dan bagian dari kritik yang biasa dan wajar dalam demokrasi. Oke, itu. Bang Edi. Boleh melakukan kritik ya. Saya kira negara juga memberikan hak kepada masyarakat untuk mengkritik, termasuk pemerintah ya. Namun yang tidak boleh adalah menyinggung perasaan masyarakat. Saya kira itu tidak boleh ya. Seperti misalnya penistaan agama ya. Saya kira SARA itu betul-betul harus dijaga ya. Ini kan ada juga penistaan agama ya. Nah, maka yang dijaga di sini, jangan sampai pernyataan itu menyakiti hati masyarakat ya. Boleh, Panji boleh menyampaikan apa saja boleh, tetapi yang tidak boleh adalah menyakiti hati masyarakat. Oke, tapi tadi kita dengarkan pernyataan dari Habibur Rahman dari DPR yang bilang bahwa Panji tidak bisa dipidana. Tapi kenapa pihak kepolisian masih terus melanjutkan kasus ini? Kita pidana masalah ya, kita harus lihat bahwasanya ke negara memang mungkin ya, tadi sampaikan Habibur Rahman, kritik terhadap pemerintah. Ya, pemerintah memang tidak boleh. Tetapi penistaan terhadap agama itu tidak boleh. Ini adalah merupakan pelanggaran hukum ya. Tetapi kita lihat, makanya kita lihat nanti, ini merupakan awal daripada proses hukum. Ya, polisi melakukan klarifikasi adalah inilah memang jalurnya. Dilakukan adalah untuk memintain, termasuk misalnya menghadirkan Panji hari ini ya. Dan tentu polisi nanti akan memintain keterangan bagaimana itu terjadi ya. Kemudian yang lain juga apa? Setelah itu dikumpulkan akan memintain ahli pidana, semua ahli dalam hal ini untuk memastikan ada tidak unsur pidana di sini. Ya, pembentuk undang-undang sudah jelas mengatakan ini bukan bagian dari maksud dibentuknya undang-undang. Kedua, prinsip konstitusionalnya adalah kemerdekaan berpendapat. Nah, kalau kemudian ada teman-teman yang merepresentasikan agama tertentu, yang merasa agamanya mulia, begitu ya, tentu sebagai agama yang mulia adalah melakukan pendidikan kesadaran.
Di mana salahnya Panji? Kasih tahu yang benarnya. Tadi kata Bang Edi menyakiti hati masyarakat. Ya, kalau soal menyakiti hati, Presiden lebih sering menyakiti hati masyarakat. MBG menyakiti orang karena keracunan, lalu kemudian gentengisasi, ya, orang harus bongkar rumah dan lain-lain. Kalau perasaan dilibatkan terlalu jauh dalam konteks respon terhadap apa yang dibicarakan bisa kemana-mana. Harapan kami di publik itu, kalangan agama penuh welas asih. Kasih tahu nih, Panji, Anda salah. Menurut agama begini. Jadi agama menyentuh perasaan orang. Diajak dialog maksudnya. Bukan hanya dialog, dikasih nasihat. Oh. Bukan Panji kan dilaporkan gitu ya? Bukan dilaporkan. Kalau makanya saya bilang dalam prinsip kalau mata dibalas mata, semua orang bisa buta. Jadi Gandhi yang mengatakan begitu ya. Dan bagi saya contoh banyak kalangan ulama yang memberikan welas asih wejangan tuh banyak sekali. Bahkan ulama menghindari, menjauh dari istana untuk menunjukkan kedekatannya kepada publik. Nah, sekarang kan lebih sering ke istananya dibandingkan ke publiknya. Mas Novel, kenapa sih nggak diajak dialog saja katanya? Emang semenyakitkan apa hingga melaporkan seorang Panji? Kalau Buya Novel ini di TV aja garang, di balik layar dia welas asih. Gitu. Saya sering mendengarkan kebaikan-kebaikannya di luar studio ya. Jadi saya pendakwah juga, mungkin pendakwah yang memang saya latar belakangnya pendakwah, orasi. Jadi berbagai medan saya tempuh, saya alami. Kalau boleh ada YouTube saya bisa disetel. Itu ada hampir mungkin 50% isinya ketawa. Dan saya pilih-pilih. Ketika masuk bahan tertawaan, saya nggak berani menyangkut-nyangkutin dengan masalah agama. Jadi yang ini nggak layak diajak dialog menurut Anda? Nanti dulu. Nah, dalam Islam ada 3 medan. Medan dakwah, medan amar ma'ruf nahi munkar, ada medan jihad. Kita harus pilih-pilih dulu. Saya yakinnya Panji pasti pernah mendengarkan dakwah dengan umur yang cukup dewasa. Akan didengarkan. Akan tetapi dakwah untuk masalah ini kita melihat ada pendidikan. Ada pendidikan kepada masyarakat untuk jangan bermain-main dalam ranah sara. Dan ada sikap tegas ketika di mana kita harus berdakwah, di mana kita harus menyuruh kebaikan, karena dakwah mengajak. Amar ma'ruf itu menyuruh kebaikan. Nahi munkar itu memberantas daripada kerusakan. Jadi ini sudah pengalaman. Panji bukannya komika yang baru, ini sudah pengalaman. Ada apa gitu kan? Kita melihat ada unsur-unsur agama di permen dan itu bertubi-tubi. Nah, ini yang kita lihat ini, ini bukan medan dakwah lagi buat kita. Hukum harus ditegakkan. Baik hukum positif maupun hukum agama itu masih selaras sejalan. Dan Indonesia ini kita dilindungi oleh pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 bahwa negara ini berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, negara menjamin kebebasan kepada penduduknya untuk memeluk agamanya masing-masing. Di kita dijamin untuk memeluk agama masing-masing dan dilindungi oleh undang-undang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Begitu juga negara merdeka atas berkat rahmat Allah. Pada intinya kepada Panji Anda tidak mau membuka ruang dialog. Jadi dialog kita terbuka lebar, tapi proses hukum harus tetap berjalan. Proses hukum harus tetap jalan katanya Mas Rangga. Ada efek jerah, itu harus ada efek jerah. Kalau efek jerah dimaafkan, itu efek asik-asik. Silakan Mas. Saya katakan tadi itu bagian dari dinamika demokrasi dan itu hak konstitusionalnya Pak Novel dan kawan-kawan untuk melaporkan juga seperti itu. Tapi memang saya ingin mengomentari terkait dengan bagian yang tadi mungkin ini jadi perhatian publik luas seperti itu soal bagaimana sab sholat itu dijadikan salah satu premis seperti itu. Memang ya secara substansi utama kita bisa melihat seperti yang Bang Ferry juga tadi katakan bahwa itu sebenarnya sebuah pendidikan politik juga, bahwa dalam memilih pemimpin itu kita harus melihat sebuah indikator-indikator yang bukan hanya tunggal tapi juga komprehensif soal bagaimana agamanya, kemudian juga rekam jejak, kapasitas dan seterusnya seperti itu. Tapi kalau kita masuk pada sebuah sesuatu yang menurut sebuah umat beragama itu sakral, termasuk sholat di dalamnya, itu memang sangat berpotensi dan bisa jadi itu menjadi jokes
premis yang tidak relevan dan tidak lucu. Saya kira begini ya, apa yang menjadi penilaian atau kontroversi masukan publik itu juga menjadi hal yang mudah-mudahan saya yakin Bang Panji mendengarnya sebagai hal yang positif untuk perbaikan show dia ke depan. Ya. Saya kira seperti itu. Saya boleh merespon soal saf sholat. Oke, dikit aja tapi. Waktu karena saya pemuda kampung ya, sholatnya di kampung, Mas Novel juga saya yakin juga waktu mudanya ya, kalau di kampung itu seringkali bercandaan anak muda itu terjadi di saf sholat. Dan tidak pernah itu dianggap melecehkan, tapi harus dididik. Dan mudah-mudahan Buya seperti Novel juga mau mendidik orang-orang yang tidak punya ilmu agama seperti saya agar tidak melihat bahwa kami ini melecehkan agama. Bisa saja karena ilmu pengetahuan agama saya kurang, terkesan itu melecehkan agama. Tapi saya berharap Buya-buya yang mulia ini menyentuh hati saya dengan nilai-nilai agama, mengajarkan saya ilmu agama yang benar seperti apa, dengan hikmah. Nah, itu ajaran agama, hikmah, bukan dengan pidana. Oke, baik. Prof. Suparji, jadi menurut Anda apakah kasus ini harus sampai tadi kan dari pihak sini bilang